Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arifin dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat video tugas praktikum mata kuliah basis data tugas 3. Adapun tugas yang diberikan di sini ada 2 soal. Yang pertama praktikum transaksi, yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Mari kita akan mengerjakan 2 soal yang diberikan ini. Kita buka kontrol panel XAMPP dulu, kemudian kita start di bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke halaman PHP admin. Di sini saya sudah membuat basis data yang saya beri nama rumah sakit, yang di sini berisi beberapa tabel, antaranya administrator, daftar, dokter admin, pasien, kemudian pasien dokter, dan nanti di soal ditambahkan mahasiswa diminta untuk membuat 2 tabel tambahan, yakni tabel obat dan transaksi obat. Oke, yang pertama di sini kita akan membuat prosedur commit ya. Nah, di proses 1 ini di tabel pasien kita akan memasukkan data baru ke tabel pasien, tetapi tanpa menuliskan perintah commit. Nah, perintah commit ini digunakan untuk apa? Jadi perintah commit ini perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Tanpa menuliskan perintah commit ini, maka data yang dimasukkan itu tidak akan tersimpan ke dalam tabel atau ke dalam kolom. Oke, nah kita akan mencoba, kita cek dulu di tabel pasien. Di sini saya sudah memasukkan beberapa data ya. ID pasien 1, nama pasien Ali, 2 Wira, 3 Gio, 10 Reza David, 20 Yuni, 22 Firmansyah. Nah, coba kita akan memasukkan data baru ya, dengan tanpa menuliskan perintah commit. Oke, kita edit di sini, begin start transaction, insert into pasien di tabel pasien. Values-nya misalnya saya masukkan ID pasiennya 5, kemudian saya kasih nama Putri, alamat unit 7 misalnya, jenis kelamin perempuan. Oke, jenis kelamin perempuan, kemudian kita klik go. Oke, kita cek apakah data yang kita masukkan tadi masuk ke tabel pasien. Oke, di sini ID pasien yang kita berikan tadi dengan ID pasien 5, nama pasien Putri, tidak tersimpan di tabel pasien. Oke. Nah, kemudian transaksi kedua, bagaimana jika agar perintah yang kita masukkan atau nilai yang kita masukkan tadi itu tersimpan di dalam tabel, maka kita akan menambahkan ya perintah commit di bagian akhir sebelum n ya. Misalnya begini, masih di tabel pasien tadi, ID pasien misalnya 5 ya, namanya tadi apa, Putri, alamatnya unit 7, jenis kelaminnya perempuan. Oke, kita
klik go ya. Coba kita cek dulu di transaksi 2 di exit. Oke, di sini ID pasien 5 dengan nama pasien Putri sudah tersimpan. Nah, kita cek di tabel pasien. Oke, di sini juga sudah tersimpan ID pasien 5 dengan nama pasien Putri. Oke, ini perbedaan antara memasukkan data dengan menuliskan perintah commit dan tidak ya. Jadi perintah commit ini ya, perintah commit ini menunjukkan ya bahwa perintah commit telah berjalan dengan baik ketika data itu tersimpan di tabel pasien. Kesimpulannya dari commit ini adalah jika perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan merubah isi data dari tabelnya. Oke, kemudian di prosedur ya, di baris perintah rollback ya. Rollback ini apa? Rollback ini nanti digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan ya. Hal ini berguna jika ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback ini akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit ya. Misalnya kita menjalankan perintah update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien ya, maka nanti namun belum ya, pernyataan rollback ya, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, misalnya kita contohkan di sini di tabel pasien ya. Di tabel pasien kita mempunyai beberapa data, misalnya ID pasien 1 dengan nama pasien Ali. Oke. Set nama, misalnya ini set nama pasien Udin where ID pasien 1 di rollback ya. Ini nantinya tidak akan terjadi perubahan. Kemudian kita update pasien dengan nama pasien, misalnya ya Susi dengan ID pasien 1 misalnya. Kemudian kita klik commit ya. Jadi ketika kita masukkan perintah commit ini, maka ini akan tersimpan ya. Kita klik go ya, kita cek dulu di execute. Oke, di sini ID pasien 1 dengan nama Ali tadi kita update ya dengan nama Susi. Nah, oke, tetapi yang kita masukkan tadi ID nama pasien Udin dengan ID pasien 1, karena ini ada perintah rollback maka tidak tersimpan ya, atau digugurkan ya, dibatalkan. Nah, ini kemudian kita akan melakukan modifikasi rollback tadi itu ya, dengan memasukkan perintah commit tadi. Berikutnya yang ketiga, checkpoint. Checkpoint ini merupakan titik di mana proses terakhir disimpan ya, seperti tadi di perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi itu berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Misalnya begini, di
di transaksi 4 ya. Misalnya kita memasukkan ID pasien jenis kelamin 10 job point 1 ini 20, kita kasih nama Yuli, ini 2, ini perempuan, sudah masukkan sudah interrogat 20. Oke, kita klik go. Nah, kita lihat di oke di pasien ya. Kita masukkan tadi di prosedur 4 ID pasien. Nah, ini tersimpan dulu Pak. Saya kita tambahkan di sini 23 nama Zen. So, kita laki-laki, kita klik go. Kita lihat di tabel pasien. Oke, di sini tidak masuk ya, tidak masuk. Tidak insert untuk pasien, value radical selection comment select from pasien. Oke, sudah dimodifikasi ya. Oke, berikutnya trigger ya. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Misalnya di sini kita membuat dua tabel baru ya, tabel obat dan transaksi obat. Jadi ketika pasien membeli obat, maka pasien mendapatkan ID transaksi ya. Jadi contohnya begini, misalnya di transaksi obat kita di trigger. Oke, saya sudah membuat ini di bagian trigger ya. Update obat, set stok new, jumlah where ID obat, new obat. Kita coba kita cek obatnya. Misalnya ini data sudah saya masukkan ya, misalnya Loratadine dengan ID obat 7, ini jumlahnya, harganya 7.000, stoknya 80 ya. ID obatnya 7, harga satuannya 7.000, stoknya 70. Misalnya di transaksi sini kita memasukkan data 7 misalnya tadi, ID pasiennya misalnya Susi, ID obatnya 7, jumlahnya misalnya dia beli 2 lah ya, dia beli 2, total harganya misalnya 7.000 kali 2 itu 14.000. Kita klik go. Nah, ini maka akan terjadi perubahan di tabel obat ya. Kita
kita cek misalnya di tabel obat. Oke, di sini ID obatnya 7, harga saat ini 7.000. Kemudian tadi ada transaksi pembelian 2 ya, itu 7.000 dikalikan 2 harga jualnya. Kemudian stoknya menjadi berkurang, tadi 80 sekarang menjadi 78 karena ada 2 transaksi ya, atau pembelian obat dalam jumlah 2. Nah, ini menunjukkan ya bahwa trigger ini sebagai pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel di basis data. Perubahan itu apa saja, bisa berupa insert, update, atau delete. Oke, berikutnya tugas 2, replikasi ya. Jadi setelah masing-masing komputer saling terhubung, selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1. Di sini saya menggunakan Windows 11 ya, ke komputer 2. Saya sudah menginstal Ubuntu ya, di VirtualBox ya. Nah, kita konfigurasi dulu pada komputer 1, yakni pada Windows 11 yang saya gunakan. Kita aktifkan tadi, ini sudah kita aktifkan Apache dan MySQL. Kemudian kita masuk ke sini, kita klik replication. Nah, di bagian primary replication kita pilih configure, kita pilih database yang akan kita replika, kemudian kita copy baris ini, kita salin, kemudian kita buka kontrol panel dari XAMPP nya, kemudian kita pilih config, klik my dot ini. Nah, kemudian pas tekan tadi yang sudah kita copy tadi ya, di bagian sini kita paste, kemudian kita simpan, kemudian kita restart SQL nya ya, kita stop dulu. Oke, kemudian kita start lagi. Kita tunggu. Oke, sudah berjalan ya. Nah, kemudian kita restart tadi ya. Kemudian di bagian sini kita klik go ya. Oke, kita lihat show primary status. Nah, ini sudah tampil di sini. Nah, ini penting ya, saya copy dulu. Saya copy biar nanti tidak lupa. Oke, saya biarkan dulu. Nah, langkah berikutnya adalah ini replikasinya tadi pada master sudah selesai. Selanjutnya adalah lihat status aplikasi masternya sudah. Kemudian kita membuat akun replikasi yang nanti akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2 yang menggunakan Ubuntu ya. Kita buat user di user akun ya, user akun. Di sini kita menambahkan add user akun. Oke, kita tambahkan misalnya username-nya Yusuf ya. Hostname di sini kita dapatkan alamat komputer host atau klien yang akan menerima data replikasi. Kita cek dulu IP dari
komputer host kita buka terminal, kita kita lihat di sini ini ya, IP address kita kita 10.0.2.15. kita sini 10 titik apa tadi 0.2.15. passwordnya misalnya kita buat 14.3, kita undangkan 14.3, kemudian di bagian sini kita checklist ya, administration, replication client, dan replication slave. Oke, sebentar, berarti dibiarkan ya. Oke, kalau sudah semua kita klik tombol go. Oke, ada sedikit error, DB score 3/8. Oke, kita biarkan ya. Oke, selanjutnya kita akan mengekspor tabel atau database rumah sakit ini ya dalam format SQL. Kita klik ekspor. Oke, sedang di rumah sakit, kita ekspor. Oke, di sini kita sudah punya database rumah sakit ya. Oke, konfigurasi di komputer 1 sudah selesai. Nanti kita lanjutkan konfigurasi di komputer 2.